Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Fityanisa dengan NPM 2021 145007006 selaku moderator pada pertemuan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Fahmi Hasmi dengan NPM 2021 145000683. Yang kedua ada Denny Dermawan dengan NPM 2021 145000688. Yang ketiga ada Lita Nesti Hadining Tias dengan NPM 2021 145000671. Dan yang keempat ada Naila Rahayu Marskanda dengan NPM 2021 145000655. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi pada bab 11 dengan judul Remaja dan Seni, Remaja dan Budaya. Baik, langsung kita mulai saja ya. Pertama akan dijelaskan oleh Lita. Silakan Lita. Baik, terima kasih Triana. Di sini saya akan menjelaskan remaja dan seni. Seni disajikan oleh alam serta seluruh makhluk Tuhan. Keluarga besar seni merupakan seni tari atau seni gerak, seni suara yang terdiri dari musik serta vokal, seni rupa yang terdiri dari lukis serta 3 dimensi, dan seni bahasa ataupun sastra. Seni ini apabila diciptakan, diamalkan dengan serius, segenap hati, jiwa serta raga, hingga baik pengamalnya ataupun pelakunya, keduanya dapat larut, hanyut, bahkan bisa mabuk bagaikan disihir. Bisa dikatakan kalau seni merupakan salah satu metode cuci otak. Selanjutnya, seni gerak atau tari serta olahraga. Menurut Reza Muhammad Syarif dalam Life Excellence, menerangkan kalau gerak badan akan menggoyangkan vestibular system atau diaktifkan lewat gerak raga yang terdapat dalam genang telinga. Benda tersebut berupa cairan fluid yang apabila digoyang akan menyentuh saraf di sekelilingnya. Sentuhan ini akan mengaktifkan otak sehingga melarang kegiatan fisik anak atau yang paling utama balita pada tindakan yang salah. Lalu, ada pentingnya latihan raga secara teratur menurut Taufik Paslak, yaitu yang pertama ada membantu sel-sel otak melawan racun termasuk radikal bebas. Kedua, memperbaiki DNA. Yang ketiga, menurunkan efek kerusakan kognitif. Yang keempat, mengurangi resiko tekanan mental serta tekanan pikiran. Yang kelima, menambah memori jangka panjang. Baik, terima kasih Saudari Lita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Denny. Silakan Denny. Baik, terima kasih Triana. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni suara, yaitu musik dan vokal. Dalam kaitannya dengan kerja otak, musik dapat disebut juga mental jogging atau olahraga ruh. Musik itu bersumber dari suara air mengalir, kedua, semilir angin, ketiga, suara binatang, contohnya itu ada burung, katak, dan lainnya. Suara tumbuhan, yaitu tanaman yang ditiup oleh angin. Yang keempat, suara hujan. Yang kelima, suara detak jantung. Dan keenam atau terakhir ada suara alam yang lainnya. Lanjut. Sedangkan dalam kaitannya dengan otak, musik atau seni rupa dapat yang pertama meningkatkan kecerdasan IQ. Contohnya saja, jika kita mendengar musik barat, yaitu musik Inggris, kita bisa belajar dari musik itu. Kita bisa jadi bahasa Inggris. Yang kedua, menenangkan jiwa. Jika kita sedang butuh penenang jiwa, maka bisa saja musik menjadi
menjadi penenang jiwa kita. Yang ketiga, menenangkan hati atau perasaan. Dan yang keempat, mematangkan emosi. Yang kelima, meningkatkan spiritual. Yang terakhir, menyehatkan jiwa dan raga, yaitu bisa dengan terapi musik. Musik juga disebut sebagai sanggita dalam bahasa Sanskerta yang melambangkan 3 subjek. Yang pertama ada penyanyi, yang kedua permainan, dan yang ketiga adalah menari. Ketiganya itu digabungkan dalam setiap tindakan. Contohnya itu misalnya dalam perbuatan berbicara, ada suaranya seperti nyanyian. Yang kedua, pengucapan kata-kata yang menyerupai permainan musik dan gerak tubuh, serta ekspresi wajah yang seperti menari. Musik dan otak. Musik itu dapat membantu otak dalam proses belajar, proses terapi, mengubah mood, dan memperbaiki kerusakan otak dalam cakupan tertentu. Dan juga pengaruh musik terhadap tubuh menurut Erik Jensen, meningkatkan energi otot, yaitu otot-otot di dalam gendang telinga. Yang kedua, meningkatkan energi molekul. Yang ketiga, mempengaruhi denyut jantung. Misalnya saja saat kita mendengar lagu melau dan saat kita mendengar lagu metal. Itu akan beda pasti. Yang keempat, mempengaruhi metabolisme tubuh. Yang kelima, meredakan nyeri dan stres. Misalnya kita lagi stres nih mikirin apa, kita bisa dengar lagu yang melau atau itu, pasti stresnya mungkin akan hilang. Dan keenam, mempercepat penyembuhan pada pasien pasca operasi. Jika kita habis operasi itu misalnya apa sih namanya, rada kaget kan gitu misalnya, itu bisa penyembuhannya bisa mempercepat, soalnya kita lebih damai gitu mendengar musik yang kita suka. Tapi yang ke-8 ada meredakan kelelahan setelah pulang bekerja atau misalnya setelah belajar. Itu musik biasanya kita bisa dengarkan agar kelelahan kita menjadi reda. Yang ke-9 ada membantu melepas emosi yang tidak nyaman. Misalnya kita lagi marah, lagi sedih, kita bisa mendengar lagu. Misalnya ketika lagi marah, kita nyari lagu itu yang senang-senang biar kita menstimulan diri kita biar menjadi senang gitu. Dan kalau lagi sedih, kalau mau larut dalam kesedihan juga jangan, mendingan kita mendengarkan lagu yang senang-senang juga gitu. Yang terakhir ada menstimulasi kreativitas kita dan juga sensitivitas. Yang terakhir berpikir. Hasil penelitian terakhir juga menunjukkan bahwa dengan seni suara, yaitu musik, vokal, dan sastra, yang mengikuti suara alam, yaitu air dan angin, yang wajar, bukan yang membahayakan, tapi akan menyebabkan jiwa tenang, terlebih-lebih jika yang disuarakan itu wahyu Allah atau Tuhan. Selanjutnya, terima kasih Triana. Terima kasih Saudara Denny. Sudah, selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Naila. Silakan Naila. Baik, terima kasih Triana. Seni rupa atau lukis dan gambar. Dengan menggambar, seseorang dapat mengoptimalkan fungsi otak, yakni mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Menggambar dapat melatih keterampilan persepsi, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan bentuk, ruang, hubungan, cahaya, bayangan, keseluruhan, dan tema. Seorang anak perlu belajar untuk membuat mind mapping karena mind mapping akan mensinergikan otak kiri dan kanan, sehingga belajar bukan lagi beban dan tidak perlu stres menghadapi ulangan atau ujian. Menurut Tiny Buzan, dengan memanfaatkan gambar dan teks ketika kita mencatat atau mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam diri, maka kita telah menggunakan dua belahan otak secara sinergis. Apalagi jika dalam peta pikiran itu kemudian ditambahkan warna-warna dan hal-hal yang memperkuat emosi. Dengan kata lain, mind map atau peta pikiran merupakan sebuah jalan pintas yang bisa membantu siapa saja untuk mempersingkat waktu sampai setengahnya untuk menyelesaikan tugas. Misalnya menyusun daftar belanja, presentasi, rapat, menyiapkan pesta, dan sebagainya. Peta pikiran dibentuk oleh kata, warna, garis, dan gambar. Menyusunnya pun tak sulit, bisa dilakukan anak
hingga dewasa, dan diterapkan untuk keperluan apa saja. Di era milenial ini, orang kembali berpaling mengakui betapa besarnya pengaruh seni pada pembentukan karakter bangsa, yang saat ini digencarkannya Kurtilas atau Kurikulum 2013 yang di beberapa studi kasus melibatkan peran para seniman yang diterjunkan oleh pemerintah ke sekolah-sekolah. Terima kasih, Triana. Baik, terima kasih Saudari Naila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fahmi. Silahkan Saudara Fahmi. Oke, terima kasih Triana. Di sini saya akan menjelaskan tentang remaja dan seni budaya. Budaya adalah sebuah pola perilaku, sebuah keyakinan ciptaan manusia yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan juga memiliki sesuatu yang disebut ritual peralihan dari masa remaja, remaja dewasa, atau dari masa anak-anak ke usia remaja. Selanjutnya. Di era 1.0, era budaya agraris, orang cenderung pasif, bersifat menunggu karena seluruh hidupnya tergantung pada musim atau alam. Era 2.0 banyak bermunculan para pemikir, penemu dan inovator. Era 3.0 manusia sangat cepat berubah sesuai dengan ledakan informasi. Era 4.0 melahirkan sebuah budaya dunia yang tanpa batas, tanpa dinding, tanpa jarak, dan mengalir terus-menerus. Baik, terima kasih Saudara Fahmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Deni. Silakan Deni. Baik, terima kasih Triana. Di dalam remaja dan seni budaya juga terdapat kiat untuk memilih budaya yang akan diadopsi. Nilai-nilai mana yang akan diinternalisasi, yakni kiat yang ditebarkan dan diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang trikon, yaitu trikon itu mengandung konsentrasi atau mengindonesiakan Indonesia. Terus continue atau mengalir terus dan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada convergent, yaitu beraktualisasi dengan budaya yang bersentuhan. Terima kasih Triana. Baik, terima kasih Saudara Deni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Naila. Silakan Naila. Terima kasih, Triana. Menghadapi berbagai budaya, remaja seharusnya mampu menempatkan diri di tengah-tengah beberapa budaya atau live together. Dalam hal ini kita kenal akulturasi. Akulturasi itu perubahan budaya yang disebabkan oleh kontak langsung secara terus-menerus di antara dua kelompok budaya yang berbeda. Di sini, individu bisa menjadi partisipan dalam budaya kelompok mayoritas, tetapi tidak meninggalkan budayanya sendiri. Lalu ada alternasi, yaitu mengenal dan memahami budaya yang berbeda. Dia berusaha membina relasi yang positif dengan budaya yang berbeda tersebut. Lalu ada multikultural atau multibudaya. Di sini individu melakukan pendekatan pluralitas untuk memahami sejumlah budaya yang mengelilingnya. Dengan istilah lain, hal ini disebut sikap toleran. Di samping tetap mempertahankan identitas dirinya, ini adalah benih nasionalisme atau Bhinneka Tunggal Ika. Tetap menghargai, menikmati, mensyukuri perbedaan karena perbedaan adalah anugerah. Cinta seseorang pada budaya sendiri akan memicu tumbuhnya rasa primordial. Rasa ini akan memperkuat nasionalisme seseorang. Tetapi kalau rasa cinta daerah atau primordial terlalu berlebihan atau ekstrim, sehingga menganggap daerah lain atau negara lain lebih rendah, atau bisa disebut juga chauvinisme, justru akan membahayakan negara dan dunia. Terima kasih, Triana. Baik, terima kasih Saudari Naila. Mungkin sekian dari kelompok 11.
Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro.